Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini akan membahas tentang pembahasan soal tryout TPD PCPMBI. Soal nomor 61 sampai soal nomor 80. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan soal ini, jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Karena nanti akan ada pembahasan soal-soal berikutnya. Nah, langsung saja kita bahas soal tryout soal nomor 61 sampai soal nomor 80. Di sini soal-soal yang muncul adalah soal cerita matematika. Nah, bagaimana tips dan trik dalam menyelesaikan soal cerita matematika? Langkah pertama, kita tentukan apa yang diketahui dari soal. Kemudian apa yang ditanya. Nah, dari permasalahan tersebut barulah kita jawab. Nah, kita lihat soal nomor 61. Suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan 25 derajat Celcius. Setelah dihidupkan selama 4 jam, suhunya menjadi min 9 derajat Celcius. Perbedaan suhu dalam kulkas sebelum dan sesudah dihidupkan adalah: apakah A min 34 derajat Celcius, B min 16 derajat Celcius, C 16 derajat Celcius, D 34 derajat Celcius, atau E 45 derajat Celcius. Nah, di sini diketahui bahwa suhu rendahnya atau T0 sama dengan min 9 derajat Celcius. Lalu suhu tingginya T1 sama dengan 25 derajat Celcius. Yang ditanya adalah perbedaan suhu kulkas sebelum dan sesudah dihidupkan. Maka untuk menyelesaikan soal ini dapat kita tentukan perbedaan suhu kulkas yang dihitung dengan rumus delta T sama dengan T1 kurang T0 sama dengan 25 kurang min 9 atau 25 tambah 9 sama dengan 34 derajat Celcius. Jadi, dari perhitungan diperoleh perbedaan suhu kulkas sebelum dan sesudah dihidupkan adalah 34 derajat Celcius. Maka jawabannya di sini adalah D, 34 derajat Celcius. Soal nomor 62. Setiap hari Heri menabung sebesar Rp500. Jika jumlah tabungan Heri saat ini adalah Rp12.500, maka setelah 13 hari besar tabungan Heri menjadi: apakah A Rp6.500, B Rp13.000, C Rp18.000, D Rp19.000, atau E Rp21.000. Nah, di sini diketahui bahwa besar tabungan tiap harinya adalah Rp500. Lalu tabungan saat ini itu Rp12.500. Yang ditanya adalah besar tabungan 13 hari berikutnya. Nah, untuk menentukan besar tabungan Heri 13 hari berikutnya adalah T sama dengan tabungan saat ini, yaitu 12.500 ditambah tabungan 13 hari berikutnya, tambahannya, yaitu 13 dikali 500. Sama dengan 12.500 tambah 6.500. Sama dengan 19.000. Jadi dari perhitungan diperoleh besar tabungan Heri 13 hari kemudian adalah sebesar Rp19.000. Maka jawabannya di sini adalah D, Rp19.000. Soal nomor 63. Andi membeli 12 celana dengan harga Rp336.000. Apabila Rizky ingin membeli 18 celana yang sama seperti yang dibeli Andi, maka Rizky harus membayar sebesar: A. Rp624.000, B. Rp530.000, C. Rp504.000, D. Rp486.000, atau E. Rp478.000. Di sini diketahui bahwa harga 12 celana adalah Rp336.000. Yang ditanya harga 18 celana. Nah, maka langkah pertama kita tentukan harga sebuah celana, yaitu N sama dengan 336.000 dibagi 12 sama dengan 28.000. Artinya apa? Harga sebuah celana adalah sebesar Rp28.000. Selanjutnya tentukan harga 18 celana, yaitu H sama dengan 18 kali harga sebuah celana, yaitu dikali 28.000. Maka diperoleh 504.000. Jadi dari perhitungan besar uang yang harus dibayarkan oleh Rizky adalah sebesar
Rp504.000. Maka jawabannya di sini adalah C, Rp504.000. Soal nomor 64. Koperasi sekolah membeli 5 lusin pulpen dengan harga Rp18.000 per lusin. Jika koperasi tersebut menghendaki mendapatkan keuntungan sebesar Rp36.000, maka harga jual untuk setiap pulpen adalah A. Rp1.100, B. Rp1.250, C. Rp1.600, D. Rp2.100, atau E. Rp2.250. Di sini diketahui harga beli pulpen adalah Rp18.000 per lusin. Kemudian besar keuntungannya adalah Rp36.000. Yang ditanya harga jual tiap pulpen atau HJ, harga jual. Nah, langkah pertama, hitunglah besar harga beli untuk tiap pulpen. Yaitu HB-nya sama dengan Rp18.000 per 12. Sama dengan Rp1.500. Berarti harga satu buah pulpen adalah Rp1.500. Selanjutnya tentukan besar keuntungan untuk sebuah pulpen sebagai berikut. Nah, keuntungannya adalah Rp36.000 per 5 kali 12. Yaitu Rp36.000 per 60 sama dengan 600. Sehingga harga jual pulpen dapat ditentukan sebagai berikut. Harga jual sama dengan harga beli tambah untung. Harga belinya Rp1.500 tambah 600. Ini harga beli satu buah pulpen. Rp1.500 lalu tambah 600. Sehingga harga jual pulpen itu adalah Rp2.100. Jadi dari perhitungan diperoleh harga penjualan untuk sebuah pulpen adalah Rp2.100. Maka jawabannya adalah D, Rp2.100. Soal nomor 65. Pak Ahmad membeli 3 kodi kaos dengan harga Rp1.800.000. Kemudian kaos-kaos tersebut dijual lagi dengan harga Rp420.000 tiap lusin. Maka hasil penjualan yang diperoleh Pak Ahmad adalah apakah A. untung sebesar Rp320.000, B. untung sebesar Rp30.000, C. untung sebesar Rp300.000, D. rugi sebesar Rp300.000, atau E. rugi sebesar Rp30.000. Nah, di sini diketahui bahwa harga beli kaos atau HB sama dengan Rp1.800.000. Kemudian jumlah kaosnya adalah 3 kodi, yaitu 3 kali 20 sama dengan 60 buah. 60 buah sama dengan 5 lusin. Kemudian harga jualnya adalah Rp420.000, itu harga per lusinnya. Yang ditanya keuntungan atau kerugian yang diperoleh Pak Ahmad. Nah, maka langkah pertama kita adalah tentukan besar harga jual total. Harga jual total. Harga jualnya adalah Rp420.000. Lalu dikali dengan 5 lusin. Maka diperoleh harga jualnya adalah Rp2.100.000. Kemudian karena harga jual kaos lebih besar daripada harga beli, maka Pak Ahmad mendapatkan keuntungan. Karena harga jualnya lebih besar dari harga beli. Nah, keuntungannya dapat ditentukan sebagai berikut. Yaitu untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya adalah Rp2.100.000. Lalu harga belinya adalah Rp1.800.000. Maka untung sama dengan Rp2.100.000 dikurang Rp1.800.000. Sama dengan Rp300.000. Jadi, dari perhitungan diperoleh besar keuntungan yang diperoleh Pak Ahmad adalah sebesar Rp300.000. Maka jawabannya adalah C, untung sebesar Rp300.000. Soal nomor 66. Seorang pedagang buah membeli 1 kg apel dengan harga Rp20.000. Apel tersebut kemudian dijual dan mendapatkan untung sebesar 20%. Maka harga jual apel tersebut adalah apakah A. Rp27.000, B. Rp23.000, C. Rp22.000,
D. Rp24.000 atau E. Rp25.000. Nah, di sini diketahui harga belinya adalah Rp20.000. Lalu besar persentase keuntungannya adalah 20%. Nah, maka langkah pertama kita hitunglah besar keuntungan yang diharapkannya, yaitu untung sama dengan persen untung dikali harga beli. Yaitu 20% dikali 20.000 sama dengan 4.000. Jadi untungnya di sini adalah Rp4.000. Maka harga jual apel adalah harga beli tambah untung, yaitu 20.000 tambah 4.000 sama dengan 24.000. Jadi dari perhitungan diperoleh besar harga jual apel adalah Rp24.000. Maka jawabannya adalah D, Rp24.000. Soal nomor 67. Pak Roni menjual 50 buah mobil-mobilan dengan harga tiap mobil-mobilan adalah Rp3.000. Jika setelah menjual semua mobil-mobilannya, ternyata Pak Roni mengalami kerugian sebesar Rp25.000. Maka harga pembelian seluruh mobil-mobilan itu adalah apakah A Rp100.000, B Rp125.000, C Rp150.000, D Rp175.000 atau E Rp200.000. Nah, di sini diketahui jumlah mobil-mobilan yang dibeli adalah 50 buah. Lalu harga jual per buahnya adalah Rp3.000 dan mengalami kerugian sebesar Rp25.000. Yang ditanya harga beli seluruh mobil-mobilan atau HB. Nah, langkah pertama hitunglah besar harga jual seluruh mobil-mobil tersebut. Yaitu HJ sama dengan 50 kali 3.000. Karena di sini menjual 50 buah. Yaitu 50 kali 3.000 sama dengan 150.000. Nah, karena mengalami kerugian, maka besar harga beli dapat ditentukan sebagai berikut. Yaitu HB sama dengan HJ tambah rugi. Harga jualnya 150.000 dan kerugiannya sebesar 25.000. Sehingga HB sama dengan 150.000 tambah 25.000 sama dengan 175.000. Jadi dari perhitungan diperoleh harga beli seluruh mobil-mobilan adalah Rp175.000. Maka jawabannya adalah D, Rp175.000. Soal nomor 68. Dengan mobil jarak 120 km dapat ditempuh dalam waktu 2 jam. Sedangkan dengan jalan kaki jarak 100 meter dapat ditempuh dalam waktu 2 menit. Perbandingan kecepatan mobil dan jalan kaki adalah A 50/1, B 40/1, C 30/1, D 20/1, atau E 10/1. Nah, di sini diketahui untuk mobil bahwa jaraknya 120 km atau setara dengan 120.000 meter. Lalu waktunya selama 2 jam. Kita ubah ke detik berarti 2 kali 3.600 sama dengan 7.200 detik. Adapun untuk jalan kaki diketahui jaraknya sebesar 100 meter dalam waktu 2 menit. Yaitu 2 kali 60 sama dengan 120 detik. Yang ditanya perbandingan kecepatan mobil dengan pejalan kaki. Nah, langkah pertama hitunglah kecepatan mobil. Rumusnya adalah V sama dengan S per T atau kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jaraknya 120.000 meter, waktunya 7.200 detik. Sehingga V sama dengan 1.200.000 per 7.200. Kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 100 sehingga diperoleh 1.200 per 72. Lalu sama-sama dibagi 6 sehingga diperoleh 200 per 12. Dan yang terakhir sama-sama dibagi 4. Diperoleh 50 per 3. Jadi kecepatan mobil adalah 50 per 3 meter per detik. Selanjutnya tentukan kecepatan pejalan kaki. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jaraknya 100 meter dalam waktu 120 detik.
maka kecepatannya adalah 100/120. Ini bisa disederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 20. Maka diperoleh kecepatannya adalah 5/6. Nah, langkah terakhir, hitunglah perbandingan kecepatan keduanya, yaitu V1/V2, kecepatan mobil per kecepatan pejalan kaki, yaitu 50/3 dibagi 5/6. Nah, ini selesaikan dengan operasi pembagian pecahan, sehingga diperoleh 50/3 dikali 6/5. Nah, dalam bentuk sederhananya adalah 20/1. Jadi dari perhitungan diperoleh besar perbandingan kecepatan mobil dengan pejalan kaki adalah 20/1. Maka jawabannya adalah D, 20/1. Soal nomor 69. Perbandingan kelereng Fajri, Fadil, dan Fikri adalah 3/7/9. Jika jumlah kelereng Fajri dan Fikri 96 butir, jumlah kelereng ketiganya adalah apakah A 210 butir, B 190 butir, C 152 butir, D 133 butir, atau E 112 butir. Nah, di sini diketahui perbandingan kelereng Fajri banding Fadil banding Fikri adalah 3/7/9. Lalu jumlah kelereng Fajri dan Fikri adalah 96. Yang ditanya jumlah kelereng mereka bertiga. Nah, maka di sini dapat kita tentukan dengan cara jumlah kelereng ketiganya adalah N sama dengan 3 tambah 7 tambah 9. Di sini angka perbandingannya per angka perbandingan yang diketahui, yaitu Fajri dan Fikri, 3 tambah 9 kali 96. Maka diperoleh 19/12 kali 96 sama dengan 152. Jadi dari perhitungan diperoleh jumlah kelereng mereka bertiga adalah 152 buah. Maka jawabannya adalah C, 152 butir. Soal nomor 70. Suhu udara di wilayah Jakarta adalah 25 derajat Celcius. Di saat yang sama, suhu udara di wilayah Tokyo, Jepang, -6 derajat Celcius. Berapakah perbedaan suhu di kedua wilayah tersebut? Apakah A -31 derajat Celcius, B -19 derajat Celcius, C 19 derajat Celcius, D 31 derajat Celcius, atau E 35 derajat Celcius? Nah, di sini diketahui suhu rendahnya atau T0 sama dengan -6 derajat Celcius. Lalu suhu tingginya adalah T1 sama dengan 25 derajat Celcius. Yang ditanya perbedaan suhu kulkas sebelum dan sesudah dihidupkan. Berarti kita tentukan perbedaan suhunya dengan rumus delta T sama dengan T1 dikurang T0. Itu sama dengan 25 dikurang -6 atau 25 tambah 6 sama dengan 31 derajat Celcius. Jadi, dari perhitungan diperoleh perbedaan suhu kulkas sebelum dan sesudah dihidupkan adalah 31 derajat Celcius. Maka jawabannya di sini adalah D, 31 derajat Celcius. Soal nomor 71. Putri menabung uang sebesar 2 juta rupiah di sebuah bank. Setelah 7 bulan, jumlah tabungannya menjadi 2.105.000 rupiah. Persentase suku bunga bank tersebut per tahun adalah A 7%, B 9%, C 10%, D 12%, atau E 15%. Nah, diketahui besar tabungannya adalah 2 juta rupiah dengan lama menabung selama 7 bulan. Maka diperoleh saldonya adalah 2.105.000 rupiah. Yang ditanya persentase suku bunga bank. Nah, caranya adalah tentukan besar bunga yang dapat dihitung sebagai berikut. Yaitu besar bunga sama dengan jumlah saldo dikurang tabungan awal. Yaitu 2.105.000 dikurang 2 juta. Diperoleh 105.000.
Jadi bunganya adalah sebesar 105.000. Selanjutnya tentukan persentase bunga yang menggunakan rumus B sama dengan N/12. N itu adalah jumlah waktu selama menabung. Lalu dikali persentase B, persentase bunga, per 100 dikali M. M ini modal atau tabungan awal. Sehingga diperoleh 105.000 sama dengan 7/12 kali B per 100 sama dengan atau dikali 2 juta. Kemudian persentase B sama dengan 105.000 kali 12 kali 100 per 2 juta kali 7. Maka diperoleh persentase B sama dengan 9%. Jadi dari perhitungan diperoleh besar persen bunga yang diberikan bank adalah sebesar 9%. Maka jawabannya adalah B 9%. Soal nomor 72. Sepeda motor menempuh jarak 45 km per jam. Sementara becak menempuh jarak 9.000 meter per jam. Perbandingan kecepatan sepeda motor dan becak adalah apakah A 7/1, B 6/1, C 5/1, D 4/3, atau E 3/1. Nah, di sini diketahui sepeda motor menempuh jarak 45 km atau setara dengan 45.000 meter dalam waktu 1 jam. 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Kemudian becak menempuh jaraknya 9.000 meter dalam waktu 1 jam atau 3.600 detik. Yang ditanya di sini perbandingan kecepatan sepeda motor dan becak. Maka langkah pertama tentukan kecepatan sepeda motor dengan rumus V sama dengan S per T atau kecepatan sama dengan jarak per waktu, yaitu 45.000 dibagi 3.600. Ketika disederhanakan maka diperoleh 225/18. Selanjutnya tentukan kecepatan pejalan kaki, yaitu V sama dengan S per T atau kecepatan sama dengan jarak per waktu, yaitu 9.000 per 3.600. Kita sederhanakan, yang pertama sama-sama dibagi 100 sehingga diperoleh 90/36. Kemudian sama-sama dibagi 9 diperoleh 10/4. Dan yang terakhir sama-sama dibagi 2 yaitu 5/2. Jadi kecepatan pejalan kakinya adalah 5/2 meter per sekon. Selanjutnya tentukan perbandingan kecepatan keduanya yaitu V1 per V2 atau kecepatan motor berbanding kecepatan pejalan kaki, yaitu 225/18 dibagi 5/2. Nah, ini selesaikan dengan menggunakan operasi pembagian pada pecahan, yaitu 225/18 kali 2/5 sama dengan 45/9 atau sama dengan 5/1. Jadi dari perhitungan diperoleh besar perbandingan kecepatan mobil dengan pejalan kaki adalah 5/1. Maka jawabannya adalah C, 5/1. Soal nomor 73. Perbandingan permen Aurel, Rani, dan Dea adalah 5/3/2. Sementara jumlah permen Aurel dan Rani adalah 64. Jumlah permen 3 orang tersebut adalah apakah A 112, B 108, C 88, D 80, atau E 72. Nah, di sini diketahui perbandingan Aurel, Rani, dan Dea itu adalah 5/3/2. Lalu jumlah permen Aurel dan Rani adalah 64. Yang ditanya jumlah permen mereka bertiga. Nah, maka di sini dapat ditentukan dengan N sama dengan 5 tambah 3 tambah 2 per 5 tambah 3. Ini angka perbandingannya. Lalu dikali dengan 64. Atau N sama dengan 10/8 dikali 64. Sama dengan 80 buah. Jadi dari perhitungan diperoleh jumlah permen mereka bertiga adalah 80 buah. Maka jawabannya adalah D, 80. Soal nomor 74. Sebuah sepeda motor menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km.
Apabila sepeda motor tersebut menempuh jarak 84 km, maka jumlah bensin yang dihabiskan adalah sebanyak apakah A 14 liter, B 12 liter, C 10,5 liter, D 7 liter, atau E 5,5 liter. Nah, di sini diketahui jarak tempuh pertama yaitu 56 km dengan bahan bakar yang dibutuhkan sebesar 8 liter. Lalu jarak tempuh kedua yaitu 84 km. Nah, jumlah bahan bakar yang dibutuhkan adalah di sini untuk menyatakan hubungan antara jarak tempuh dengan bahan bakar itu merupakan perbandingan senilai. Kenapa? Semakin jauh jarak tempuhnya maka semakin banyak atau semakin besar bahan bakar yang dikonsumsi. Sehingga jumlah bahan bakar yang dibutuhkan dapat ditentukan sebagai berikut. S1 per S2 sama dengan N1 per N2. Yaitu 56 per 84 sama dengan 8 per N2. Atau N2 sama dengan 84 kali 8 per 56 sama dengan 12. Jadi, dari perhitungan diperoleh jumlah bensin yang dihabiskan untuk menempuh jarak 84 km adalah 12 liter. Maka jawabannya adalah B 12 liter. Soal nomor 75. Bu Tanti menyimpan uang di bank dengan bunga 8% per tahun. Apabila setelah 9 bulan, uang tabungan Bu Tanti menjadi Rp2.120.000. Maka besar uang yang ditabung Bu Tanti pada awalnya adalah A. Rp2.120.000, B. 2 juta rupiah, C. Rp1.992.800, C. Rp1.950.400, atau D. Rp1.875.000. Nah, di sini besar saldo tabungan adalah Rp2.120.000 dengan lama menabung selama 9 bulan. Maka besar persen bunga per tahun. Besar persen bunga per tahunnya adalah 8%. Yang ditanya tabungan awal. Nah, besar tabungan awal dapat dihitung sebagai berikut. Yaitu S sama dengan M tambah B. S itu saldo, M itu modal awal, tabungan awal, ditambah B. B-nya adalah bunga. Lalu untuk B atau bunga itu kita gunakan rumus N per 12 kali persentase bunga per 100 kali M atau tabungan awal. Setelah itu kita masukkan angkanya sehingga diperoleh Rp2.120.000 sama dengan M tambah 9 per 12 kali 8 per 100 kali M. Itu Rp2.120.000 sama dengan M tambah 6 per 100 kali M, atau Rp2.120.000 sama dengan 1,06 M. Atau M sama dengan Rp2.120.000 per 1,06 sama dengan 2 juta. Jadi di sini besar uang yang ditabung Bu Tanti pada awalnya adalah sebesar B 2 juta rupiah. Soal nomor 76. Ada 40 peserta yang mengikuti lomba. Lomba baca puisi diikuti 23 orang. Lomba baca puisi dan menulis cerpen diikuti 12 orang. Banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen adalah apakah A 16 orang, B 35 orang, C 29 orang, D 28 orang, atau E 12 orang. Nah, di sini total pesertanya adalah 40. Lalu yang ikut lomba baca puisi sebanyak 23 orang. Yang ikut lomba baca puisi dan menulis cerpen itu sebanyak 12 orang. Yang ditanya banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen. Nah, untuk permasalahan ini dapat disajikan dalam bentuk diagram Venn. Nah, S itu adalah jumlah total peserta seluruhnya. Lalu ada dua buah lingkaran. Yang pertama menyatakan peserta yang mengikuti lomba baca puisi. Adapun lingkaran lainnya
peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen. Nah, dari diagram tersebut, maka banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen, yaitu 40 sama dengan, 40 itu adalah total peserta, 40 sama dengan 23 kurang 12 tambah 12 tambah X kurang 12. Atau 40 sama dengan X tambah 11, lalu diperoleh X sama dengan 40 kurang 11 sama dengan 29. Jadi dari perhitungan diperoleh jumlah peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen adalah 29 orang. Maka jawabannya adalah C, 29 orang. Soal nomor 77. Andi menabung di sebuah bank sebesar 2 juta rupiah dengan bunga 6% per tahun. Apabila saat diambil, uang Andi menjadi 2.060.000 rupiah, maka lama Andi menabung di bank tersebut adalah apakah A 8 bulan, B 6 bulan, C 5 bulan, D 4 bulan, atau E 3 bulan? Nah, diketahui besar tabungan awal adalah 2 juta rupiah dengan persentase bunga yaitu 6%. Dan saldonya adalah 2.060.000 rupiah. Yang ditanya lama menabung. Nah, caranya pertama tentukan besar bunga yang diterima Ali, yaitu bunga sama dengan saldo kurang besar tabungan, yaitu 2.060.000 dikurang 2 juta sama dengan 60.000. Jadi bunganya di sini adalah sebesar 60.000 rupiah. Selanjutnya tentukan lama menabung dengan rumus B sama dengan N per 12 kali persentase bunga per 100 kali M atau tabungan awal. Nah, karena bunganya 60.000 berarti 60.000 sama dengan N per 12 kali 6 per 100 kali 2 juta. Sehingga N sama dengan 60.000 kali 12 kali 100 per 2 juta kali 6 sama dengan 6. Jadi, dari perhitungan diperoleh lamanya Andi menabung di bank tersebut adalah selama 6 bulan. Maka jawabannya adalah B, 6 bulan. Soal nomor 78. Sebuah sepatu dijual dengan harga Rp300.000. Dari penjual tersebut, ternyata penjual mendapatkan keuntungan sebesar 20%. Maka harga pembelian sepatu tersebut adalah apakah A Rp280.000, B Rp260.000, C Rp250.000, D Rp230.000, atau E Rp210.000. Nah, diketahui harga jualnya adalah Rp300.000. Persentase untungnya adalah 20%. Lalu yang ditanya harga beli. Nah, untuk menentukan harga beli dapat dicari dengan menentukan besar keuntungannya terlebih dahulu, yaitu untung sama dengan 20 per 120 kali 300.000. Sehingga diperoleh untungnya adalah 50.000. Maka di sini harga beli dapat ditentukan dengan cara HB sama dengan HJ kurang untung. Harga jual dikurang untung. Yaitu 300.000 dikurang 50.000 sama dengan 250.000. Jadi, dari perhitungan diperoleh harga beli sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp250.000. Maka jawabannya adalah C, Rp250.000. Soal nomor 79. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran panjang 32 meter dan lebar 24 meter. Di sekeliling taman akan dipasang lampu dengan jarak antar lampu 4 meter. Jumlah lampu yang diperlukan sebanyak apakah A 120 lampu, B 112 lampu, C 52 lampu, D 28 lampu, atau E 14 lampu. Nah, diketahui panjang taman yaitu 32 meter, lebar taman 24 meter, dan jarak antar lampunya adalah 4 meter. Yang ditanya jumlah lampu yang dibutuhkan. Nah, pertama tentukan keliling taman. Karena taman yang berbentuk persegi panjang, maka rumus kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar, yaitu 2 kali 32 tambah 24 sama dengan
2 kali 56 sama dengan 112 meter. Selanjutnya tentukan jumlah lampu yang dibutuhkan, yaitu N sama dengan K per S. Keliling dibagi jaraknya, jarak setiap lampu. 112 dibagi 4 sama dengan 28 lampu. Jadi dari perhitungan diperoleh jumlah lampu yang dibutuhkan adalah sebanyak 28 lampu. Maka jawabannya adalah D, 28 lampu. Soal nomor 80. Seorang pedagang membeli 2 karung beras seharga Rp300.000. Tiap karung tertulis bruto 40 kg dan tara 1,25%. Pedagang itu menjual beras secara eceran dengan harga 4.200 tiap kilogram dan karungnya dijual 2.600 per buah. Keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah apakah A Rp55.000, B Rp52.000, C Rp48.400, D Rp42.000 atau E Rp37.000. Nah, di sini diketahui harga beli 2 karung beras adalah Rp300.000. Lalu berat brutonya 40 kg, taranya 1,25%. Dan harga jual beras tiap kilogramnya adalah 4.200. Lalu harga jual tiap karungnya adalah Rp2.600. Yang ditanya keuntungan yang diperoleh pedagang. Nah, langkah pertama tentukan berat bersih dari beras tersebut, yaitu bruto sama dengan 1,25% per 100 kali 40 sama dengan 0,5 kg. Total brutonya adalah 2 kali 0,5 sama dengan 1 kg. Lalu neto sama dengan 2 kali 40 dikurang 1 sama dengan 79 kg. Selanjutnya tentukan harga jual karung dan beras. Nah, harga jual karungnya adalah 2 kali 2.600 sama dengan 5.200. Lalu harga jual berasnya adalah 79 kali 4.200 sama dengan Rp331.800. Maka total harga jualnya adalah 5.200 ditambah 331.800 sama dengan Rp337.000. Sehingga besar keuntungannya adalah 337.000 dikurang harga belinya, yaitu 300.000. Maka diperoleh untungnya adalah Rp37.000. Jadi dari perhitungan diperoleh besar keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah sebesar Rp37.000. Maka jawabannya adalah E, Rp37.000. Ya, sekian video pembahasan soal tryout TPD PCPMBI. Nah, jikalau ada yang masih ragu atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.